Selamat pagi adik-adik semua, siswa-siswi Sekolah Dharma Widya. Terimalah salam murid dari kami, Satyawatu Namo Buddhaya. Senang banget nih kita hari ini bisa diberi kesempatan untuk mengisi Dhamma kelas pada pagi hari ini. Tidak lupa slogan kita, yaitu konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Nah, pagi hari ini saya Pania Putri Budi Chandra sebagai moderator dalam diskusi Dhamma pada hari ini. Nggak sendirian, ditemenin oleh Cici yang satu ini nih. Coba Cici kenalin dong. Terima kasih Pania. Halo, nama saya Evelyn. Hari ini kita akan diskusi Dhamma nih. Yang kali ini bilang Pania. Hari ini kita akan diskusi Dhamma dengan topik bully. Nah, jadi kalian harus tonton terus sampai habis karena ini pasti bakal berkaitan dengan kehidupan kalian di sekolah. Oke? Untuk sesi pertama nih, menurut Cici sendiri bully itu apa sih Ci? Kalau menurut pendapat aku pribadi, kalau bully itu adalah kayak suatu tindakan atau perilaku yang biasanya tuh niatnya itu untuk mengintimidasi orang lain, baik itu untuk kepuasan diri dia sendiri, atau mungkin untuk terlihat orang tuh keren, atau mungkin dia ingin memiliki kepuasan sosial aja, misal biar dilihat orang tuh, ih dia keren ya, kayaknya dia pemimpin gitu loh, dia ketua geng nih biasanya gitu. Terus ada motif apa sih tujuan si pembuli itu ngebully orang yang mungkin memiliki kekurangan atau terlihat kurang lah di mata mereka? Itu tujuannya apa sih Ci? Biasanya sih dia ngelakuin itu karena untuk cari perhatian. Misal dia kurang perhatian di rumah atau di mana, dia tuh cari perhatiannya kayak gitu, biar semua orang tuh perhatiannya tuh ke dia gitu, melihat dia bisa melakukan hal-hal yang menurut dia itu keren, padahal sebenarnya itu tuh nggak bagus juga untuk dilakukan. Atau mungkin dia lakuin itu untuk kesenangan diri dia sendiri aja, kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, berarti ada faktor pendukung dong untuk si pembuli itu melakukan pembulian. Itu pasti ada latar belakang yang melatar belakangi si pembuli itu melakukan pembulian. Ya pasti ada. Biasanya nih orang yang ngebully itu dia tuh kurang berinteraksi atau bersosialisasi sama orang-orang sekitar dia yang dekat. Misal biasanya tuh dia tuh jarang berkomunikasi sama orang tuanya, sama wali mereka, atau mungkin orang-orang yang sekiranya tuh harusnya dekat sama dia, tapi justru dia tuh nggak ngerasa kasih sayang di situ, kayak di keluarga, atau orang tuanya sibuk, jadi dia nggak ngerasa kayak dia tuh disayang. Makanya dia tuh cari perhatian melalui bully itu. Atau mereka juga ngalamin stres, ngalamin kecemasan. Terus dari lingkungan juga bisa. Kalau dari lingkungan tuh biasanya dia tuh punya teman-teman yang biasanya tuh suka ngebully. Nah dia tuh bukan orang yang suka ngebully, cuman karena teman-teman yang ngebully, terus dia mikir kayak, wah kayaknya seru juga tuh, jadi ikut-ikutan ngebully orang lain, ikut-ikutan ngebully temennya, yang seharusnya dia nggak perlu lakuin itu. Atau yang ketiga, dia itu punya pengalaman pribadi juga, karena biasanya orang yang suka bully itu dia tuh dulunya pernah dibully, jadi dia mau ngerasain gimana rasanya nih dia mau jadi pembuli, sedangkan dulunya tuh dia selalu dibully. Jadi kayak balas dendam Ya, gitu ya. Dia punya balas dendam di masa lalunya. Tapi perilaku gitu kan emang nggak baik ya, dampaknya bisa bikin orang depresi, terus stres di mana-mana. Gue dibully gitu kan. Insecure. Insecure sama diri sendiri gitu. Kayak misalnya yang gendut gitu, jadi gimana gitu ngelihatnya, kayak gimana merasa jelek, terus jadi ngerasa nggak pede. Kayak gitu kan. Itu bahkan kalau dampak negatifnya sendiri kan itu bahkan bisa sampai nyebabin keinginan untuk bunuh diri kan. Iya. Kalau misalnya kayak gitu
benar-benar bully itu bisa bikin kita tuh ngerasa kok gak berguna lagi gitu kan iya, hidup. Jadi ada yang makanya sayang. itu jahat banget sih kalau menurut aku pribadi. Bully itu kayak sesuatu yang nggak bisa diampunin lah gitu. Makanya teman-teman jangan suka ngebully temennya ya. Nanti kalau temennya bunuh diri gara-gara kalian kan gimana gitu kan ya, serem juga ya. Nah kan itu tadi ada dampak negatifnya Ciko yang aku sedikit jelasin. Kemudian kalau dari Cici sendiri ada nggak sih dampak positifnya yang dari bully itu? Kan kita taunya kalau bully itu taunya negatif terus apa? Iya. Ada nggak sih sisi positif dari tindakan bully ini? Ada apa? Ada sisi positifnya. Sisi positifnya tuh justru kayak gini. Kadang ya orang tuh kalau misalkan nggak dibully atau dia nggak dikasih tahu jeleknya di mana, dia tuh jadi ngerasa dirinya tuh perfect terus, ngerasa dirinya tuh kemana-mana selalu benar, kemana-mana kayak nggak ada kurangnya, perfect terus. Nah justru nih dari bully itu sendiri tuh ini tuh bisa jadi salah satu cara juga untuk dia tuh bisa jadi introspeksi diri dia. Misal dia jadi bisa kayak, oh ternyata selama ini cara ngomongku nggak bener ya, kurang sopan. Atau kayak zaman sekarang tuh terkenal di zaman sekarang tuh bisa bilang kayak toksik ya gitu pas main game gitu, terlalu toksik jadi dibully misalkan. Jadi bisa jadi juga karena itu. Nah atau dengan hal-hal yang lainnya juga, jadi dia tahu oh ternyata selama ini kayak gitu nggak bagus ya gitu, ternyata jadi karena dibully jadi tahu kekurangannya. Terus dari bully sendiri juga bisa jadi kayak acuan juga atau motivasi gitu loh. Oh untuk ke depan mau jadi lebih baik semangat gitu. Kemarin kan udah yang lalu-lalu nggak apa-apa kalau udah lewat, ya udah yang sekarang kita buktiin kalau kita bisa jadi lebih baik. Gitu. Tuh teman-teman, baik yang membuli ataupun yang dibully, khususnya yang dibully ya. Jadi kita nggak usah merasa insecure sama diri kita, tapi jadiin itu motivasi untuk diri kita bisa berubah jadi lebih baik ke depannya. Nah kan kalau kita ngelihat dari pandangan Buddhis nih Ci, kalau gimana sih cara kita buat hindarin diri kita tuh biar nggak jadi seorang pembuli gitu kan. Kadang kalau kita ngelihat orang-orang nih mulut kadang usil gitu dari pikiran ya, ngelihat dari mata gitu kan, kepikiran buat pengen ngeledekin lah, pengen sedikit ngomongin lah gitu kan ya. Gimana sih kalau menurut pandangan Budi sendiri tuh cara kita menghindarinya? Bisa juga kalau untuk pelaku nih yang biasanya suka ngebully itu bisa kalian tuh pasti udah sering dengar juga teori ini, bisa kalian tuh kembali menerapkan untuk kiri dan otapa, yang dimana kan kiri itu malu untuk berbuat jahat sedangkan otapa itu takut akibat perbuatan jahat. Atau kalian bisa juga kembali dengan cara yang Brahma Wihara yang poin 1-3 metta, karuna dan mudita. Nah terus bisa juga kalian selalu ingat soal balik lagi ke Pancasila, bisa juga sila ke-1 sama sila ke-4. Kalau misalnya secara fisik bisa juga kalian pakai sila yang pertama. Biasanya kan ada tuh yang suka mukul, suka usil, bulinya, suka ngapain. Itu bisa juga kalian jadi melanggar sila yang pertama. Atau kalau kalian secara verbal, secara dari ucapan bicara gitu, nah itu bisa juga melanggar sila ke-4 gitu. Oh ya, aku pernah dengar nih kayak kita kan misalnya kayak contohnya ngebully temen kita gitu kan itu udah termasuk pelanggaran sila ke-4 tuh. Nah dari omongan-omongan kita yang terus tiap hari mungkin ngeledekin atau gimana, itu bakal menimbulkan sila pertama, yaitu dia melakukan bunuh diri. Nah itu kan jadi sebagai seorang pembuli itu secara nggak langsung kan sudah melakukan 2 pelanggaran sila kan ya. Jadi
sila sebagai gimana kita berucap yang nggak benar, ngucapin hal-hal yang nggak sepatutnya kita ucapin, sehingga menimbulkan karma buruk lagi. Selain dia ngucapin yang nggak benar itu, menjadi korban itu bakal bunuh diri. Jadi kan kayak kita yang menyebabkan si korban itu malah bunuh diri, dan akhirnya kita juga yang menerima karma buruk kita. Dua karma buruk sekaligus yang kita dapetin itu kan nggak banget gitu kan ya. Nah makanya dari temen-temen jangan suka ngebully ya, nanti kalau misalnya itu kamu dapat dua karma buruk sekaligus. Hati-hati. Nah untuk pertanyaan terakhir nih Ci, gimana sih kita nih misalnya sebagai korban yang dibully gitu untuk menanggapi bulian yang diberikan gitu dari si pembuli, gimana kita nanggepinnya? Nah untuk yang korban, nah hal-hal yang bisa dia lakuin itu adalah satu yang seperti tadi disebutin, dia bisa jadi introspeksi dirinya sendiri, apa aja yang kekurangan dia. Nah terus bisa juga ada dua cara juga untuk merubah, untuk istilahnya hal yang bisa dia lakukan untuk korban itu pilihannya ada dua. Dia itu mau merubah dirinya sesuai apa yang dibully, misalkan dia jelek, dia jadi mau berubah jadi cantik, atau dia mau menerima kekurangan itu. Kalau misalkan dia milih berubah, ya bisa. Misalkan kalau misalkan dia gemuk, dia mau diet, jadi mau jaga pola makannya, dia mau bagusin badannya. Atau kalau dia memilih untuk menerima dirinya sendiri, itu bisa juga dengan contoh, misal dia gemuk nih, tapi walaupun dia gemuk, dia bisa nunjukin kalau dia itu bisa, dia pakai baju yang dimana walaupun dia gemuk, dia bisa tetap kelihatan dia itu stylish gitu. Dia bisa kelihatan stylish, dia bisa kelihatan keren gitu. Jadi dia nggak kalah sama orang-orang yang langsing gitu loh. Dia tetap bisa nunjukin walaupun aku gemuk, tapi aku bisa loh pakai baju-baju yang stylish dan ini tetap kelihatan keren dibanding orang-orang yang slim gitu. Nah itu kan kalau secara fisik yang masih bentuk normal, kan ada juga yang ngebully kayak orang yang kekurangan anggota tubuhnya kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh nanggepinnya? Kalau untuk yang dia punya kekurangan secara fisik, mungkin dia nggak sempurna, bisa juga kayak gini. Misalkan dia ada punya kecacatan fisik gitu, dia mungkin bisa lebih ngembangin hobinya. Misal dia bisa menyanyi, suaranya bagus, atau dia bisa main musik, ya dia kembangin di situ. Jadi meskipun dia punya kekurangan, dia punya suatu kelebihan yang mungkin orang-orang yang sempurna belum tentu bisa ngelakuin yang kayak dia lakuin. Karena kalau misalkan mereka punya kekurangan, misalnya dia bisa main musik nih, padahal dia secara fisik nggak sempurna, orang tuh pasti lihat dia bakal lebih, wah keren ya dia, luar biasa, meskipun dia punya kekurangan tapi dia bisa main musik loh. Jadi nggak kalah sama yang sempurna secara fisik. Oke, bisa kita tarik kesimpulan di sini, kalau kita sebagai orang yang korban dibully, kita harus tetap semangat, nggak boleh ngerasa insecure sama apa yang kita punya, apa yang kekurangan dari diri kita. Kita harus memiliki semangat atau wirya. Nah, kita harus bisa memotivasi diri kita untuk terus maju walaupun memiliki kekurangan-kekurangan, dan kita mengubah cara pandang kita dari kita si pembuli ini, biar si pembuli itu cengang nih ngelihat kita tuh, wah ternyata yang selama ini gue bully tuh ternyata bisa lebih keren, maju lebih keren di kedepannya daripada si pembuli. Ya, itu aja teman-teman. Semoga apa yang kita bahas di sini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Kita berdua undur pamit. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya.